Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sri Hidayati selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan manajerial, dan yang saya banggakan teman-teman semua yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Ilham Kurniawan, NIM belakang 88, dan ada Bella Anissa dengan NIM belakang 135, dan ada Cahya Wulandari dengan NIM belakang 33, ada Alifa Rizky Amalia dengan NIM belakang 89, dan ada Humaira Aprilia dengan NIM belakang 22, dan ada Muhammad Haikal Girindra dengan NIM belakang 80. Selanjutnya ada materi dari kelompok 2 yaitu kewibawaan pemimpin dan bawahan dalam organisasi, yang dimana ada 3 poin, yaitu ada kewibawaan pemimpin dalam organisasi, kepemimpinan sebagai profesi, pengangkatan dalam jabatan pemimpin. Saya akan membahas mengenai kewibawaan pemimpin dalam organisasi. Keberhasilan pemimpin selain ditentukan oleh sifat-sifat dan perilaku, juga ditentukan oleh faktor kewibawaan, yang mana kewibawaan ini merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan. Pentingnya kewibawaan ini disebabkan bahwa seseorang pemimpin akan dapat dengan mudah mempengaruhi perilaku orang lain jika ia memiliki kewibawaan dalam pemimpinannya. Pada dasarnya, tidak semua pemimpin memiliki kewibawaan, dan pentingnya kewibawaan bagi seorang pemimpin terletak pada saat si pemimpin memberikan perintah kepada bawahannya. Dan ketika pemimpin tidak mempunyai kewibawaan, semua ucapan dan perintahnya akan sering diabaikan oleh bawahannya. Kewibawaan dapat tumbuh sejak lahir atau alami, yang dimiliki oleh seseorang dan bisa juga ditumbuhkan melalui beberapa metode. Salah satunya yaitu metode ilmiah, yang mana penelitian tentang diri sendiri sehingga dapat dijadikan introspeksi diri untuk memunculkan kewibawaan sebagai pemimpin. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang dapat membangun kewibawaan kepemimpinan. Yang pertama, mempunyai otoritas diri, yaitu sikap dan keyakinan yang timbul dari dalam diri sendiri dan keyakinan akan kemampuan diri untuk berbuat sesuatu. Jadi, otoritas diri ini memang hanya dapat muncul dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Kemudian, yang kedua, ketegasan sikap, yaitu sikap mental seseorang yang dapat mendukung tegaknya kepemimpinan. Jadi, wibawa kepemimpinan dapat ditingkatkan apabila mempunyai kebiasaan positif dan selalu konsisten dengan sikap tersebut. Jadi bukan selalu menunjukkan sikap yang negatif dan selalu konsisten dengan sikap tersebut. Kemudian yang ketiga, penempatan diri dengan baik, yang mana pada dasarnya setiap orang belajar bagaimana caranya menempatkan diri sesuai dengan apa yang diinginkan kelompok atau masyarakat. Hal ini juga dapat dilakukan dengan menyediakan diri untuk membantu dan dibantu oleh orang lain. Kemudian yang keempat, memelihara citra diri, yang mana hal ini dapat dilakukan dengan penampilan diri yang menimbulkan sikap percaya diri dan disegani oleh orang lain. Kemudian ucapan-ucapan dengan menggunakan bahasa yang baik, jelas, dan dapat membuat orang kagum pada kemampuan berkomunikasinya. Kemudian sikap berbicara yang memperlihatkan bahwa ia memperhatikan orang, bukan berbicara sambil bersikap acuh tidak acuh atau meremehkan rekan berbicaranya. Kemudian yang kelima, kebiasaan berkomunikasi dengan baik. Jadi berkomunikasi dengan baik sangat berpengaruh dalam usaha meningkatkan wibawa kepemimpinan seseorang melalui ucapan dan mutu komunikasi yang baik serta dilengkapi dengan gerak tubuh yang tepat. Contohnya seperti memelihara ekspresi wajah yang selalu tepat dengan pesan yang disampaikan. Kemudian melihat atau menatap mata lawan yang sedang diajak bicara.
Kemudian ketika berbicara, usahakan badan selalu bersikap tegak dan lebih bersemangat. Jangan dibiasakan bersandar pada sesuatu selagi berdiri. Kemudian berbicara dengan tempo yang tepat dan ucapannya yang jelas. Dan yang terakhir, gunakan gerak tubuh untuk memperkuat apa yang disampaikan bila dianggap perlu. Materi selanjutnya itu seorang pemimpin perlu memiliki kewibawaan yang dapat diperoleh dari beberapa sumber kewibawaan seperti di layar yang ada 6 poin ini. Yang pertama itu coercive power. Sumber kewibawaan seseorang dapat berupa kekuasaan yang dimilikinya untuk memaksa kehendaknya. Kewibawaan seorang pemimpin dalam hal ini bersumber dari kekuatan untuk memaksa. Pemimpin diperbolehkan memaksa bawahannya untuk memaksakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan dari organisasi tertentu. Selanjutnya itu ada reward power. Sumber kewibawaan seseorang dapat berasal dari kemampuan memberikan keimbalan, kebalikan dari coercive power. Jika coercive power lebih kepada pemaksaan dalam pemberian tugas kepada bawahan, lain halnya dengan reward power ini, yang lebih kepada memberi imbalan kepada yang diperintah gitu. Dari sini juga kewibawaan seorang pemimpin itu muncul. Selanjutnya itu ada legitimate power, yaitu ketentuan resmi dari pejabat yang berwenang merupakan salah satu sumber yang menyebabkan seseorang memiliki kewibawaan untuk mempengaruhi perilaku anggota kelompoknya. Awal mula dipilih sebagai pemimpin, beberapa orang belum tentu langsung memiliki kewibawaan. Tetapi lama-kelamaan jika mereka mau berbenah diri, maka dengan kekuasaan yang sudah dipegang akan menjadikannya untuk berusaha berwibawa dalam setiap perkataan, perbuatan, dan tindakan yang dilakukan, sehingga maka pemimpin tersebut bisa memaksakan kehendaknya kepada bawahan untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya itu ada referent power, yaitu kewibawaan karena pengaruh hubungan dalam kelompok. Dalam konteks kepemimpinan Indonesia dikenal dengan teori keteladanan. Kewibawaan seseorang pemimpin bisa muncul karena rasa percaya yang sudah dilekatkan kepada diri seorang pemimpin kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena inilah seorang yang dianggap memiliki keteladanan yang lebih akan dijadikan pemimpin, maka secara tidak langsung pemimpin tersebut dianggap berwibawa oleh orang sekitar. Selanjutnya itu ada expert power, yaitu kewibawaan karena keahlian. Seseorang memiliki kewibawaan karena ia ahli di bidangnya. Semakin tinggi pendidikan dan pengalaman seseorang, semakin wibawa pula ia dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal ini tentu saja berkat bekal pengetahuan yang diiringi dengan pengalaman yang terus digali, sehingga ia menjadi orang yang ahli dalam menyikapi atau menyelesaikan permasalahan itu. Dan yang terakhir ini charismatic power, yaitu kewibawaan yang karena karisma. Kini masih banyak orang yang dianggap berwibawa karena karisma yang dimilikinya. Kekuatan yang berkarisma ini memang susah untuk dijabarkan dengan rinci, tetapi memang ada beberapa pemimpin yang memiliki karisma dalam kepemimpinannya, seperti yang berkaitan dengan hal-hal yang melekat pada diri pribadi seseorang, seperti postur tubuh, bentuk wajah, gaya bicara, tatapan matanya, sampai cara berjalannya gitu. Seseorang yang karismatik tidak perlu berjalan terlebih dahulu atau mengubah penampilan untuk mencari perhatian orang lain, karena sudah memiliki daya pikat yang dibawa sejak lahir gitu. Dari sinilah munculnya kemampuan untuk membuat orang lain terpersona dan terpengaruh gitu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Cahya. Selanjutnya yaitu pengaruh wibawa dan kepemimpinan.
Ketika seorang pemimpin kehilangan wibawanya, maka semua kepercayaan dan keyakinan yang diperoleh dari orang lain akan lenyap dan terhapus begitu saja tanpa ada lagi penghormatan dan pujian. Kewibawaan seorang pemimpin ibarat nyawa dalam roda kehidupan yang terus berputar tanpa pernah berhenti sejenak pun untuk beristirahat. Setiap pengikut memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap pimpinannya, mulai dari kepedulian pimpinan terhadap bawahan hingga kewibawaan pemimpin dalam memuaskan semua kebutuhan yang mereka harapkan dapat diberikan oleh pemimpin pujaan mereka. Dan meskipun banyak tuntutan yang ditujukan kepada pimpinan, namun perlu digarisbawahi bahwa pemimpin juga seorang manusia, di mana manusia itu pada hakikatnya memang memiliki kekurangan di samping kelebihannya. Begitu pula dengan pemimpin, tidak semua harapan dari bawahan seorang pemimpin dapat terpenuhi. Tetapi, sebagai seorang pemimpin, mereka juga berkewajiban untuk memberikan semua kebutuhan dan harapan kepada pengikutnya itu secara maksimal. Dan di slide ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan sebagai profesi. Gaya kepemimpinan leadership style merupakan cara pimpinan untuk mempengaruhi orang lain atau bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau melakukan kehendak pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi meskipun secara pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi. Karena gaya kepemimpinan itu akan mempengaruhi kelangsungan dan kelancaran jalannya organisasi dan akan berdampak terhadap peningkatan kinerja pemimpin. Dan kepemimpinan adalah cara pimpinan mempengaruhi bawahannya dalam bertindak menjalankan tugas atau tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dengan adanya gaya kepemimpinan, setiap pemimpin itu akan memberikan pengaruh kepada bawahannya untuk bekerja sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi. Semakin bagusnya seorang pemimpin dalam mengatur atau mempengaruhi bawahannya, maka bawahannya akan termotivasi dan bersemangat untuk bekerja, sehingga kualitas kerja bawahannya akan semakin baik. Selanjutnya yaitu tentang profesi, di mana menurut Lin, profesi itu menyajikan layanan-layanan tertentu atau khusus esoteric service. Dalam profesi kepemimpinan, layanan khusus tersebut adalah layanan kepemimpinan yang antara lain berupa pelaksanaan fungsi kepemimpinan, misalnya menciptakan visi, misi, mempersatukan dan memengaruhi dan memotivasi para pengikut. Dan layanan tersebut itu disajikan oleh orang tertentu dan tidak sembarang orang dapat melaksanakannya. Dan mereka pun melakukan layanan tersebut itu berdasarkan ilmu pengetahuan yang mereka ketahui. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai macam-macam kepemimpinan. Menurut Rob Stockdale yang dikutip dalam bukunya Handbook of Leadership, menjelaskan macam-macam arti kepemimpinan sebagai berikut. Pertama, kepemimpinan sebagai suatu seni untuk menciptakan kesesuaian paham. Artinya, bahwa setiap pemimpin melalui kerjasama yang sebaik-baiknya harus mampu membuat para bawahan mencapai hasil yang ditetapkan. Oleh karena itu, kepemimpinan adalah suatu seni bagaimana membuat orang lain mengikuti serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan. Kedua, kepemimpinan sebagai suatu bentuk persuasi dan inspirasi yang menekankan kemampuan mempengaruhi orang lain dengan jalan himbauan dan persuasi, bukan melalui paksaan. Ketiga, kepemimpinan adalah suatu kepribadian yang memiliki pengaruh, yang dapat diartikan sebagai sifat-sifat dan watak yang dimiliki oleh pemimpin, yang menunjukkan keunggulan sehingga menyebabkan pemimpin tersebut memiliki pengaruh terhadap orang lain. Keempat, kepemimpinan adalah tindakan dan perilaku. Artinya, kepemimpinan digambarkan sebagai serangkaian perilaku seseorang yang mengarahkan kegiatan-kegiatan bersama. Kelima, kepemimpinan merupakan titik sentral kegiatan kelompok. Artinya, dalam kehidupan organisasi, kepemimpinan diharapkan dapat melahirkan berbagai gagasan baru yang memberikan dorongan lahirnya perubahan, kegiatan, dan seluruh proses kegiatan kelompok. Keenam, kepemimpinan merupakan hubungan kekuasaan dan kekuatan. Artinya, kepemimpinan sebagai suatu bentuk hubungan sekelompok orang,
Hubungan antara yang memimpin dan yang dipimpin, di mana hubungan tersebut mencerminkan seseorang atau sekelompok orang berperilaku karena adanya kewibawaan yang ada pada orang yang memimpin. Ketujuh, kepemimpinan sebagai sarana pencapaian tujuan. Pemimpin merupakan seseorang yang memiliki suatu program dan yang berperilaku secara bersama-sama dengan anggota kelompok dengan mempergunakan cara atau gaya tertentu sehingga kepemimpinan mempunyai peranan sebagai kekuatan dinamik yang mendorong, memotivasi, dan mengordinasikan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedelapan, kepemimpinan merupakan hasil dari interaksi. Artinya, kepemimpinan sebagai suatu proses sosial yang merupakan hubungan antar pribadi, di mana pihak lain mengadakan penyesuaian. Kepemimpinan timbul dari proses interaksi kelompok. 9. Kepemimpinan adalah peranan yang dibedakan. Kepemimpinan muncul sebagai akibat interaksi dalam kehidupan organisasi. Karena kelebihan dan gagasan-gagasannya, dia diangkat sebagai pemimpin. Sejauh seseorang dipandang oleh anggota lain sebagai sumber yang dapat memberikan sumbangan yang tidak dapat diabaikan, akan diangkat dan diakui sebagai pemimpin. 10. Kepemimpinan adalah sebagai inisiasi struktur. Kepemimpinan jangan dipandang sebagai jabatan pasif, melainkan harus berperan sebagai suatu jabatan yang terlibat dalam suatu tindakan dan interaksi sebagai bagian dari proses pemecahan masalah bersama. Berikutnya, suatu pekerjaan dapat disebut sebagai suatu profesi jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, profesi merupakan pekerjaan penuh waktu. Profesi merupakan pekerjaan penuh waktu yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Jika tidak ada profesi tersebut, maka masyarakat akan terganggu dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Lalu yang kedua, profesi memerlukan penerapan ilmu pengetahuan. Profesi merupakan pekerjaan yang untuk melaksanakannya memerlukan penerapan ilmu pengetahuan tertentu. Lalu yang ketiga, kode etik profesi. Suatu profesi mempunyai kode etik profesi yang berfungsi mengatur perilaku profesional dalam melaksanakan profesi. Kode etik profesi disusun oleh asosiasi profesi atau organisasi atau lembaga tempat profesional bekerja. Lalu yang keempat, literatur profesi. Ilmu yang terkait dengan profesi diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, artikel seminar, lokakarya, hasil penelitian, tesis, disertasi, dan sebagainya. Dewasa ini, jumlah literatur mengenai ilmu kepemimpinan puluhan ribu jumlahnya. Jurnal-jurnal saintifik khusus kepemimpinan diterbitkan di seluruh dunia. Lalu yang kelima, lembaga pendidikan profesi. Profesi mempunyai lembaga pendidikan profesi sampai tingkat perguruan tinggi. Untuk profesi kepemimpinan, ilmu kepemimpinan diajarkan sampai tingkat pendidikan tinggi dalam program kepemimpinan. Pengangkatan jabatan dalam pemimpin. Pengertian pengangkatan jabatan, yaitu pengangkatan terjadi apabila seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang lebih tinggi dalam tanggung jawab dan atau levelnya. Umumnya diberikan sebagai penghargaan, hadiah atau reward system atas usaha dan prestasinya di masa lampau. Adapun tujuan pengangkatan, yaitu yang pertama, meningkatkannya moral kerja. Pengangkatan atau promosi merupakan salah satu faktor dominan yang dapat dilakukan perusahaan demi terwujudnya tujuan peningkatan moral kerja karyawan. Yang kedua, meningkatnya disiplin kerja. Yang ketiga, terwujudnya iklim organisasi yang menggairahkan. Dan yang terakhir, meningkatnya produktivitas kerja. Ajas-ajas pengangkatan karyawan atau pegawai. Ajas-ajas pengangkatan karyawan atau pegawai atau yang disebut juga ajas promosi harus dituangkan dalam program promosi secara jelas sehingga karyawan mengetahui dan perusahaan mempunyai pegangan untuk mempromosikan karyawan. Ajas-ajas promosi jabatan yaitu terdiri dari yang pertama, kepercayaan. Promosi hendaknya berajaskan pada kepercayaan atau keyakinan mengenai kejujuran, kemampuan, dan kecakapan karyawan atau pegawai yang bersangkutan baik pada jabatan tersebut. Yang kedua, keadilan. Pengangkatan jabatan berajaskan keadilan,
terhadap penilaian kejujuran, kemampuan, dan kecakapan karyawan. Penilaian harus jujur dan objektif, tidak pilih kasih atau like and dislike. Lalu yang terakhir yaitu formasi. Promosi atau pengangkatan harus berdasarkan formasi yang ada, karena promosi karyawan atau pegawai hanya mungkin dilakukan jika ada formasi jabatan yang lowong. Untuk itu, harus ada uraian pekerjaan atau jabatan yang akan dilaksanakan karyawan atau pegawai tersebut. Dasar-dasar pengangkatan. Organisasi pada umumnya menggunakan dua dasar utama dalam mempertimbangkan seseorang untuk dipromosikan. Yang pertama, ada prestasi kerja. Promosi yang didasarkan pada prestasi kerja menggunakan hasil penilaian atas hasil karya yang sangat baik. Dengan demikian, promosi tersebut dapat dipandang sebagai penghargaan organisasi atas prestasi kerja anggotanya. Yang kedua, senioritas. Promosi berdasarkan senioritas berarti bahwa pegawai yang paling berhak dipromosikan ialah yang masa kerjanya paling lama. Namun, cara ini ada 3 poin pertimbangannya. Yang pertama, sebagai penghargaan atas jasa-jasa seseorang, berdasarkan segi loyalitas karyawan tersebut terhadap organisasi. Yang kedua, penilaian biasanya bersifat objektif, karena cukup dengan membandingkan masa kerja orang-orang tertentu yang dipertimbangkan untuk dipromosikan. Dan yang terakhir, mendorong organisasi untuk mengembangkan para pegawainya. Karena pegawai yang paling lama berkarya akhirnya mendapatkan promosi. Syarat-syarat pengangkatan ada 8. Yang pertama, pengalaman. Dengan pengalaman yang lebih banyak, diharapkan kemampuan yang lebih tinggi, ide-ide yang lebih banyak, dan sebagainya. Yang kedua, tingkat pendidikan. Ada perusahaan yang mensyaratkan minimal pendidikan untuk dapat dipromosikan pada jabatan tertentu. Alasannya adalah bahwa dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan memiliki pemikiran yang lebih baik. Yang ketiga, loyalitas. Dengan loyalitas yang tinggi, dapat diharapkan antara lain tanggung jawab yang lebih besar. Yang keempat, kejujuran. Untuk promosi jabatan-jabatan tertentu, mungkin masalah kejujuran merupakan syarat yang penting. Misalnya, untuk jabatan kasir. Pada umumnya, syarat kejujuran merupakan syarat utama yang harus diperhatikan. Yang kelima, tanggung jawab. Seringkali suatu jabatan diperlukan tingkat tanggung jawab yang cukup besar, sehingga masalah tanggung jawab merupakan syarat utama untuk promosi jabatan. Yang keenam, kepandaian bergaul. Misalnya, jabatan untuk salesman. Salesman adalah salah satu jabatan yang harus berhadapan dengan pelanggan setiap saat. Maka dari itu, tingkat kepandaian bergaul merupakan salah satu syarat penting untuk jabatan salesman ini. Yang ketujuh, prestasi kerja. Pada umumnya, setiap perusahaan selalu mencantumkan syarat minimal prestasi kinerja untuk kenaikan suatu jabatan. Dan yang terakhir, nomor 8, inisiatif dan kreatif. Untuk syarat promosi jabatan tertentu, mungkin syarat tingkat inisiatif dan kreatif merupakan salah satu syarat yang harus diperhatikan. Hal ini disebabkan karena untuk beberapa jabatan sangat diperlukan tingkat inisiatif dan kreatif yang tinggi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.